Keris merupakan senjata tikam golongan belati, berasal dari Pulau Jawa yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilanya berkelok-kelok, ada juga yang tidak. Banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Kita akan mencoba mendirikan keris ini supaya bisa berdiri sendiri. Nah, supaya kita tahu bahwa di sini tidak ada apa-apa, dan kita akan mencoba mendirikan kerisnya. Jadi kalau coba diperhatikan, silakan di zoom sebentar bahwa ini secara keseluruhan bisa berdiri. Ini bagian dari keseimbangan yang dibuat oleh para empu zaman dahulu. Kalau ada yang bilang perlu mantra, ilmu kebatinan, tenaga dalam, dan ilmu yang lain dalam mendirikan keris, itu adalah bohong. Untuk mendirikan keris tidak perlu ilmu kebatinan atau sejenisnya seperti itu. Yang diperlukan hanya ketekunan berlatih sampai benar-benar terampil. Tentunya karena ini benda budaya, perlu tata cara dalam mendirikan keris, dari cara mengeluarkan sampai pengambilan dan mendirikannya. Sebagian orang meyakini bahwa keris itu memiliki energi atau daya di dalamnya, karena banyak yang menganggap bahwa keris itu benda sakti. Sebenarnya keris yang bisa berdiri tegak bukanlah bukti bahwa keris ini mengandung daya sakti, karena keris ini bisa berdiri karena seni kriya dan aplikasi ilmu pengetahuan. Namun tidak semua keris memiliki keseimbangan materi maupun arsitektur yang membuat bisa berdiri. Secara teknis keris mesti dirancang seimbang sebagai simbolisasi keseimbangan lahir dan batin. Jadi ketika melihat keris diberdirikan di samping warangka, hendaknya ya jangan heran, karena ini hanya kesetimbangan. Yang terpenting di sini adalah tekun berlatih, konsentrasi waktu mendirikan keris, rasakan, gunakan rasa, perasaan untuk merasakan kapan keris pada posisi seimbang dan tepat waktu melepas keris hingga bisa berdiri. Seorang empu akan menghasilkan keris yang bagus. Ini tentunya empu akan melakukan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan tentunya olah fisik, sehingga hal ini akan memberikan energi pada keris tersebut. Keris terbuat dari logam. Ada dua macam logam dalam pembuatannya, yaitu logam besi dan logam pamor. Sedangkan besi keris terbuat dari baja. Untuk membuatnya ringan, para empu selalu memadukan bahan dasar ini dengan logam lain. Keris masa kini biasanya memakai logam pamor nikel. Keris masa lalu atau keris sepuh yang baik memiliki logam pamor dari batu meteorit yang diketahui memiliki kandungan titanium yang tinggi, di samping nikel, kobalt, perak, timah putih, kromium, antimonium, dan tembaga. Batu meteorit yang terkenal adalah meteorit Prambanan yang pernah jatuh sekitar abad 19 di kompleks percandian Prambanan. Inti dari keris berdiri yaitu kesetimbangan. Kesetimbangan adalah kondisi suatu benda yang tidak bergerak secara rotasi maupun translasi. Artinya yang dinamakan benda setimbang adalah benda yang jumlah gaya dan torsinya harus bernilai 0. Benda yang berada dalam keadaan setimbang tidak harus diam, akan tetapi harus memiliki nilai percepatan linier 0 dan percepatan sudut 0. Sebaliknya, benda yang diam pasti dalam keadaan setimbang.
Kesetimbangan keris termasuk kesetimbangan tidak stabil. Ini terjadi jika keris tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada keris dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah, yaitu pusat gravitasi turun. Suatu sistem berada dalam kesetimbangan tidak stabil jika ketika dipindahkan ia mengalami gaya atau torsi total dalam arah yang sama dengan perpindahan dari kesetimbangan. Sebuah sistem dalam kesetimbangan tidak stabil berakselerasi menjauh dari posisi kesetimbangannya jika dipindahkan sedikit saja. Contohnya keris yang berdiri ini. Gambar ini menunjukkan keseimbangan yang tidak stabil meskipun kedua kondisi kesetimbangan terpenuhi. Suatu sistem berada dalam kesetimbangan tidak stabil jika ketika dipindahkan dari kesetimbangan ia mengalami gaya atau torsi total dalam arah yang sama dengan perpindahan dari kesetimbangan. Jika keris dipindahkan sedikit saja, torsi dibuat oleh beratnya yang searah dengan perpindahan, menyebabkan perpindahannya meningkat. Letak pusat gravitasi suatu benda menentukan kestabilan atau kesetimbangan benda tersebut. Perlu diingat di sini bahwa pusat gravitasi berbeda dengan pusat massa, bisa sama, bisa berbeda. Jika dari titik pusat gravitasi benda ditarik garis lurus ke bawah dan garis tersebut jatuh pada bagian alas benda, dikatakan benda berada dalam keadaan setimbang stabil. Namun apabila garis lurus yang ditarik dari titik pusat massa jatuh di luar alas benda, maka benda dikatakan tidak stabil. Momen gaya akibat rotasi yang menyebabkan benda tidak kembali pada keadaan setimbang. Gerakan rotasi ini menurunkan pusat gravitasi dari benda, sehingga energi potensial gravitasi benda berkurang dan energi kinetiknya meningkat. Kita patut bangga ini keris Indonesia ditetapkan sebagai karya agung budaya dunia yang kemudian terinskripsi dalam daftar representatif warisan budaya tak benda dari UNESCO. Jos ya.